Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten gua hari ini tentang gimana cara grooming goldfish ya, atau Mas Koki ya. Grooming itu istilahnya apa ya? Beda kayak di kucing. Kalau di Mas Koki itu groomingnya itu ya kita cuma ngasih makan gitu loh. Dan ada juga sih yang salon-salon sih ada gitu loh. Cuman kan lebih lebih tepatnya kalau kalau grooming, di istilah grooming di Mas Koki itu menurut gua itu ya kita ngasih makan, gimana kita treatment ikannya gitu loh. Nah, jadi di depan gua nih nanti gua kasih lihat ada beberapa cara buat grooming Mas Koki dengan cara gua ya, cara gua gitu Bori. Nih lu lihat ya. Nah, yang pertama lu bisa grooming Mas Koki pakai ini nih, cacing sutra. Grooming maksudnya ya pakannya ya. Ini pakannya lu bisa pakai cacing sutra. Kayak kalau gue taruh piring gini. Fungsinya cacing sutra itu adalah untuk menaikkan apa ya? Ini karena kandungan protein dan lemaknya tinggi, jadi dia mempercepat pertumbuhan si ikan-ikan ini. Apalagi ikan-ikan yang ukurannya masih segini ya. Ini kurang lebih ya segede kelingking gua lah. Nah, ini dia sangat butuh asupan cacing sutra gitu, Bori. Nah, ada lagi juga gue groomingnya itu bukan grooming apa ya, pakannya itu ya, kita bicara pakan dulu deh. Pakannya itu gue pakai pelet gitu loh. Peletnya pelet apa gitu Bori, gue pakai peletnya pelet gue bikinan gue sendiri, yaitu Bronx Food ya. Gue namain pelet gue Bronx Food. Nah itu, nah ikan-ikannya kayak gini nih. Anjir, tadi gue baru kasih makan udah habis dong gitu. Nih gue kasih lihat ya cara ngasih makannya. Kalau gue buat sekali ngasih makan, nih gue kasih lihat nih. Nah Bori, ini loh, ini yang gue bilang tadi Bronx Food bikinan gue ya. Nih, gue kasih makan pelet gue ya pakai bikinan gue sendiri. Kenapa? Karena gue bisa ngatur seberapa besar asupan protein yang mereka terima dan seberapa besar yang bisa mereka serap gitu loh. Kenapa gue pakai pelet gue ini? Karena gue punya probiotik bikinan gue sendiri di pelet ini. Terus ada vitamin-vitamin, ada jamu-jamuan, ada susu lah, istilah susu. Mau lu selera sih mau pakai susu apa. Nah, gue kalau kasih makan nih segini itu buat 5 kolam gua. Tapi karena yang itu tadi pakai casut, kolam 1 tadi kosong, gue segini gue pakai buat sekali kasih makan. Nih ya, gue pakai buat 1 kolam aja. Ini tadi gue padahal sekitar 20 menit yang lalu gue baru ngasih gitu Bori. Ini gue kasih lagi. Tuh, barbar kali ya kan. Barbarin aja kalau ngasih makan tuh, nanti habis tuh. Tenang aja tuh ya, mereka langsung makan ya, langsung suka ya. Gue bukan promo pelet gue, tapi ya itulah kenyataannya, mereka langsung suka gitu tuh, langsung makan. Padahal gue baru ngasih makan tadi tuh ya. Ini porsi gue sekali ngasih makan. Kadang gue suka kadang suka dibilang, wah gila lu boros banget ya. Gue jual ikan dengan grade kualitas Bor gitu loh. Jadi ikannya harus gemuk tuh, habis ya 1 cup gini tuh ya. Lu bisa bayangin lah berapa ya, ini ukuran paling berapa gram ya sekali ngelempar tuh. Dan gua nggak ada patokan gua ngasih makan ini berapa kali Bor gitu. Kalau jadi gini, kalau lu gue nggak ada kalau lu nanya berapa kali bang sehari, gue nggak ada patokannya gitu Bori. Gue mau selagi habis gue kasih lagi. Cuman ketika udah masuk azan maghrib atau azan isya ya gue udah berhenti ngasih makan, karena udah malam dan nggak ada juga yang ngasih makan ikan gue lagi gitu. Dan kalau gue perhatiin setelah malam ya, apalagi malam, ikan ini kayaknya tuh kayak kurang nafsu makan. Kenapa? Yang lebih tepatnya sih menurut gue, ikan ini bukan ikan nokturnal ya. Kayaknya ini menurut gua pribadi bukan ikan nokturnal, karena penglihatan dia kayak kurang bagus gitu kalau gelap-gelap gitu Bori. Jadi mendingan lu ngasih makan tuh dari pagi sampai sore lah, sampai maghrib lah gitu kalau gua. Lalu bisa tiru, bisa enggak, terserah, selera masing-masing Bori. Gitu. Nah, gua lanjut lagi. Ini baru pertama yang
pelet ya. Nah lu harus nonton lagi nih yang ini. Ya kita lanjutin tadi pelet ya, pakan ya. Kemudian gua lanjut di fasilitas. Nah fasilitas gua untuk jumlah ikan besar ya, nih ya, jumlah ikan gua rata-rata yang ini tuh 11 sampai 12 cm, ya paling kecilnya mungkin 9 cm. Itu sekitar ada 30 sampai 50 ekor. Gitu loh. Ya 30 ekoran lah kurang lebih lah, 30 ekoran. Ukuran kolam gua yang ini lebarnya itu ya, lebar itu kurang lebih 3 meteran. Gitu Bori, 3 meteran sampai filter ya, sampai tembok sana. Nah, panjangnya itu kurang lebih 5 meter. 4 sampai 5 meter. Gitu loh. Gua pakai sistem ini, mushroom. Lu nggak suka sama sistem gua, kita gelut aja, Bor. Anjir, enggak, bercanda. Serius juga nggak apa-apa sih. Gua pakai sistem ini kenapa? Karena ya gua dari dulu pakai sistemnya kayak gini. Gitu. Nah, ada yang bilang sistem ini merusak dorsal Bori gitu. Sistem ini merusak dorsal. Oh, enggak juga menurut gua. Tergantung ikannya sih. Kalau ikannya gila kutir, basic genetiknya bagus, ya mau dihajar kayak begini yang lebih parah dari ini juga mungkin kuat-kuat aja. Dan sorry tuh saya Bori, gua di kolam 2 tadi gua bilang, dan lu lihat sendiri ini adalah ikan jenis oranda ya, lu lihat sendiri ya. Ini ikan oranda ya, bukan rancu. Dan size-nya mungkin masih sekelingking gua. Dan kalau sampai ada ya gua nggak bisa ini sih, gua nggak bisa ngasih lihat ya. Nanti gua angkat deh. Gua angkat nih apakah ikan ini dorsalnya tumbang atau enggak gitu loh. Gue pengen lihat nih pakai sistem mushroom tuh ya. Ya, pakai sistem mushroom ya. Tumbang nggak nih dorsalnya? Gue pengen lihat. Gue pengen ngasih lihat lu aja. Jadi sebenarnya kalau lu berpikir bahwa fasilitas lu yang membuat ikan itu rusak, misalkan nih fasilitas kayak gini, terus lu nyangka oh ternyata fasilitas ini tuh bikin ikan rusak, nanti dulu Bor. Mungkin ada yang salah juga dari sumber ikan yang lu dapat Bor. Gitu loh. Gak bisa sepenuhnya lu nyalain fasilitas lu. Gitu. Nah ini kenapa gue pakai sistem ini ya? Ini menurut gue dia bagus karena apa ya? Dia bisa menambah mikrobubble di dalam air tersebut dan menambah kadar oksigen. Jadi nggak perlu pakai aerator lagi. Menurut gue, gitu ya. Menurut gue, tuh. Gitu. Dan lu mau grooming ikan dengan sistem kayak gini, lu bisa padat gitu loh. Lu bisa dengan sistem padat tapi ikan tetap ke grooming gitu. Gitu ya lu ini selera gua. Jadi kalau lu nggak suka gelut aja gitu. Anjay. Enggak. Lanjut lagi, ini gua itu apa segi fasilitas ya. Kemudian gua lanjut nih. Itu tadi segi fasilitas. Kemudian yang gua mau tekankan lagi adalah bagaimana lu mentreatment air lu. Yang pertama itu air. Oh ya. Air gua bening. Air gue bening tapi belum tentu sehat gitu loh. Jadi lu jangan suka-suka pakai air tua lah menurut gue ya, menurut gue. Oke, lu nggak perlu nuain air, ngapain sih gitu loh. Itu loh menurut gue. Jadi kalau bisa lu sering-sering ganti air gitu loh, ganti air. Ah anjing mahal Bor listriknya, lu nggak usah piara ikan, tai lah. Ngapain lu piara ikan udah tahu listriknya mahal? Hah? Lu mau seneng-seneng apa mau gimana sih? Gitu loh. Ya lu treatment air lah, sering-sering treatment air. Dalam arti lu water change, entah lu setiap hari kayak nggak ada masalah mau setiap hari water change. Kemudian lu mau ganti air mau seminggu sekali, gue juga nggak peduli sih. Tapi kalau yang gue lakuin di sini adalah gue ganti air setiap hari. Yang penting kan dosisnya, dosis dah tuh. Takaran lu ganti air setiap hari itu berapa banyak Bori? Kalau gue sih, takaran gue nih, gue kasih lihat ya. Jadi tinggi kolam gua ini 70 cm lah, 70 cm ya. 70 cm. Jadi gua buang air itu sekitar 20 cm setiap hari dengan kapasitas nih kurang lebih 12.000 literan lah. Jadi yang gua buang tuh 20%, itu setiap hari. Dan gua setiap minggu sekali itu gua pasti cuci bersih chamber gua. Tapi nggak gua angkat ya. Gua bersihin aja tuh, gua buang, gua flow-nya gua buang semua tuh. Air yang di dalam chamber tuh gua buang semua. Gitu Bor.
Lu bisa terapin ini di tempat lu. Mau bentuknya fasilitasnya mau bicara kita akuarium kah, atau bicara kolam kayak gua gini, terus lu mau bicara bak fiber gitu ya, terserah. Yang penting bagaimana lu treatmentnya gitu. Gitu ya, paham ya Bori ya? Gitu. Ini sharing dari Barokah aja sih. Gitu. Ya nih, jadi gue mau lanjutin tadi yang gue bilang, apakah sistem ini merusak ikan-ikan oranda gue? Ya, apakah ada yang ini random ya, gak direncanakan ya? Random ya? Gitu. Tai lu pakai jepitan mak lu ya. Ayo kita lihat. Ini dia ikannya. Apakah rusak Bori? Oh ternyata tidak. Masukin lagi coy. Dapat nggak lu? Susah coy. Hah? Susah nih. Susah. Jangan lemah lah lu. Tuh. Oke. Random ya. Tuh. Rusak gak? Rusak gak? Anjir ngegas. Gitu dong ngegas. Tuh lu lihat ya. Tuh. Ya. Nih. Tuh. Lagi. Nah. Udah, cukup. Tuh, ya. Apa? Jadi lu nggak bisa nih, gue punya bukti praktek ya. Tuh. Nah, ini lu bisa lihat. Kalau memang dia udah bengkok, dari atas harusnya kelihatan dong. Tetapi ini tidak, Bori. Tuh. Hah? Gitu. Ya, jadi jangan apa-apa nyalain fasilitas, salahin juga ikannya dong, biar fair. Anjay. Masukin lagi, coy. Jadi gitu ya, Bori. Lu jangan apa-apa lu karena kenapa ya? Kalau lu nyalain fasilitas ini ya sayang aja, lu udah bangun fasilitas mahal-mahal ya kan. Terus lu apa-apa nyalain fasilitas gitu. Itu lo Bori. Udah, gitu aja konten gua kali ini tentang sharing grooming ikan ala Barokah Goldfish. Oke. Sampai jumpa. Gua kayak tiap minggu gua akan upload 2 konten minimal, oke? Jadi ini konten kedua gua di minggu ini. Berarti lu kalau mau minta konten lagi minggu depan ya, lu komen aja di bawah, lu komen lu mau minta dibikinin konten apa gitu ya. Jadi kalau gue bisa bikinin kontennya, lu mau tanya apa gue bikinin kontennya. Kalau gue nggak tahu jawabannya, gue mungkin akan datengin farm orang, dan gue mungkin akan gue akan nanya sama si orang yang lebih tahu gitu loh, karena gue bukan Tuhan, gue bukan tahu segalanya. Anjay. Apa ya, buang air, buang gitu Bori. Oke. Nah, oh iya, pesan gue terakhir ini nih lu lihat ya, terakhir ya. Nah ini kalau bisa semua yang udah lu lakukan itu lu catet gitu. Kayak misalkan lu lihat di poin-poin gue ini, kayak misalkan gue ganti air tiap hari, tuh kuras filter seminggu sekali, kasih makan apem. Nah apa itu apem? Nah itu ntar gue bikinin kontennya, itu apa itu apem. Terus push pellet, cek stok casut, ya itulah. Intinya sih ini lu apapun yang udah lu lakukan mengenai groomingan ikan lu harus catat gitu loh Bor, biar lu bisa buat perbandingan ya. Oke. Gua rasa cukup konten gua kali ini. Oke Bori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.